menang mutlak. Memang menang mutlak ini pasti kita berbicara tentang banyak hal ya saudara ya. Jadi nanti memang ada Q&A juga, ada tanya jawab di bagian akhir saudara. Dan saya tahu bahwa tadi kesaksian dari Pak Alex ya, itu juga sungguh memberikan sebuah gambaran nyata ya gitu ya. Nah, tema kita bicara tentang menang mutlak ini, apakah saya bisa share screen-nya, bisa di-open ya? Minta tolong dulu. Ya. Oke. Jadi ya kita bicara tentang menang mutlak ini memang versinya banyak ya. Kalau kita lihat tadi kita sudah merayakan Jumat Agung Paskah gitu ya. Dan itu juga menang mutlak saudara, karena kematian Yesus di hari Jumat itu iblis menang sebenarnya. Tetapi kemenangan dia sifatnya prematur, tetapi kemenangan Tuhan itu pas bangkit itu, Yesus bangkit menang mutlak, habis. Iblis tidak berkuasa, kuasa maut tidak lagi berkuasa. Impact dari kebangkitan Kristus itu, iman kita tidak berkualitas, terus pemberitaan firman Tuhan kita juga tidak sia-sia, dan pastinya ada kebangkitan dari antara orang mati. Itu banyak sekali dicatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Nah, ini kita mau lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis, sehingga itu yang sifatnya fundamental, artinya dosa kita diampuni, dipulihkan, semuanya kita dimerdekakan oleh Tuhan. Nah, bicara tentang menang mutlak, tidak ada kemenangan tanpa tantangan. Setiap tantangan selalu menjadi pelajaran, ada kurang kalimat. Setiap tantangan selalu menjadi pelajaran hidup yang diambil. Tadi kalau Pak Alex sudah memberikan sebuah kesaksian, kan menjadi pelajaran hidup juga bagi kita semua. Tapi bagi yang sedang masa-masa subur, tapi kalau yang sudah menopause ya pastinya tidak ya, saudara ya. Apalagi kita yang sudah punya cucu, pasti tidak melakukan hal itu lagi. Tetapi ada part yang lain mungkin yang bisa kita lihat dalam sebuah tantangan itu. Nah, ada beberapa hal penting yang saya mau sampaikan bagi kita. 1 Korintus 14 ayat 20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadi anak-anak dalam pemikiranmu itu manja, terus kemudian dia itu cepat bimbang, pikirannya itu ya ada cenderung iri hati, cemburu gitu ya. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jadi anak-anak tuh kalau jahat itu kejahatannya dia tuh ya jahil lah, tidak kejahatan yang sangat arogansi, anarkis gitu ya. Jadi kejahatannya itu anak-anak dalam kejahatan tuh yang lucu-lucu, yang lihat anak-anak tuh kalau lagi bercanda itu lucu aja gitu kelihatannya ya. Nah, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Jadi orang dewasa secara pemikiran itu artinya orang yang dewasa secara pemikiran itu artinya dia bisa menempatkan diri di posisi yang tepat, kapan dia harus bicara, kapan dia harus diam. Itu dia. Kapan dia harus bertindak, kapan dia tidak perlu bertindak. Kapan dia harus mendengar, kapan dia harus untuk menyampaikan pendapatnya. Jadi orang yang dewasa dalam pemikirannya itu dia tahu mana baik, dia tahu mana yang tidak baik. Ini tidak dilihat berdasarkan usia, tapi dilihat berdasarkan betapa intimnya dia dengan Tuhan. Jadi dia makin punya hubungan intim dengan Tuhan, even dia usianya masih muda, walaupun dia punya hubungan intim dengan Tuhan, maka di usia muda itu kelihatan sekali nih orang memiliki, anak ini memiliki dewasa di dalam pemikirannya. Tapi juga ada orang yang usianya cukup tua, tapi karena tidak pernah membangun sebuah komunikasi dengan Tuhan baik, tidak ada intimacy dengan Tuhan, tidak ada bonding dengan Tuhan, sehingga akhirnya sangat seperti ke anak-anak, saudara, dalam pemikirannya. Yakobus 1 ayat 2 dan 4 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi ini sebenarnya kata pencobaan ini adalah dimengertinya adalah begini, bahwa kenapa kita disuruh berbahagia kalau jatuh dalam berbagai pencobaan. Hati-hati kalau membaca ayat ini bisa salah tafsir. Salah tafsirnya begini, kita itu buat kesalahan,
jatuh dalam dosa, berbahagialah engkau. Itu namanya ngeledek. Jadi ini sebenarnya tendensinya adalah pencobaan yang di konteks di ayat pasal Yakobus ayat pertama, ayat yang kedua. Konteksnya itu adalah orang ini sudah hidup dalam kebenaran, ada dalam rule-nya, hidup dalam titik yang tepat, tetapi iblis pakai segala cara, yaitu bisa lewat suami, bisa lewat istri, lewat penyakit, tadi ya lewat peristiwa yang tadi disampaikan dalam sebuah testimoni, lewat faktor ekonomi, lewat apapun juga, iblis pakai itu yang faktor-faktor eksternal itu untuk mencobai kita. Jadi posisinya adalah kita pasif, kita tidak berbuat salah, kita dalam posisi benar, tapi dituduh kita itu jadi salah. Atau diserang ofensif dengan cara iblis pakai apapun juga. Maka firman Tuhan katakan, berbahagialah engkau. Jadi kata berbahagia itu dalam konteks pencobaan itu adalah ketika kita sudah ada dalam kebenaran, tetapi kita itu diganggu terus dalam banyak hal. Maka berbahagialah. Seperti Kristus lah saudara ya, dia tidak salah, tapi dianiaya, dicambuk, ya dikasih mahkota duri, berbahagialah. Jadi ini sebagai satu contoh praktis saja. Ayat 3. Sebab kamu tahu kalimatnya bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ternyata dari peristiwa yang ada di atas ayat 2 itu, ketika masalah itu hadir, ketika kita tidak berbuat kesalahan, masalah itu hadir dalam diri kita. Nah, firman itu berubah menjadi ujian. Jadi Tuhan memakai peristiwa pencobaan yang dibuat oleh iblis itu, diubah oleh Tuhan menjadi ujian, supaya itu menghasilkan ketekunan. Apa itu kata ketekunan? Kata ketekunan artinya dalam bahasa asli Alkitab, yaitu kita bisa bertahan di dalam setiap goncangan hidup ini. Itu kata ketekunan. Jadi kita benar-benar still firm dan tidak bergerak, don't move, kita tidak bergerak. Kita berdiri tegak dan tidak mungkin goyah. Itu kata yang dibangun oleh kata ketekunan. Jadi kita dapat tantangan nih hari-hari ini, semua corona juga kita ya udahlah, itu udah pasti udah hampir setahun lebih nih. Masalah ekonomi kah, masalah penyakit kah, masalah rumah tangga kah, masalah hubungan sosial kita ada. Nah, ketika ada tantangan itu, justru kita makin tekun berdoa dengan Tuhan, berbicara sama Tuhan, yang membuat pondasi iman kita tidak goyah. Ya. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Jadi dari hasil ketekunan ini, memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Kita menjadi sempurna. Apa itu sempurna? Dewasa secara rohani. Kata utuh dan utuh. Utuh itu apa? Psikologinya sehat. Dipuji tidak overconfidence, dikritik tidak tersinggung. Jadi orang ini tidak rendah diri, tapi dalam posisi tertentu dia rendah hati, gitu ya. Orangnya tidak overacting atau orangnya tidak rendah diri yang tadi saya katakan. Yang berikutnya adalah kalau ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, dia akan menjadi dewasa secara rohani dan jiwanya sehat, psikologinya sehat, tak kekurangan sesuatu apapun, artinya hidupnya selalu bersyukur pada Tuhan. Nah, ini baru saya breakdown, saudara. Breakdown ini dia. Bahwa ternyata tadi yang saya sampaikan, untuk kita mau menang mutlak, maka ada masalah serius, yaitu di dalam faktor pribadi atau keluarga. Makanya saya selalu bilang dalam posisi pribadi nih. Ini harus ada pemberesan nih total dalam hidup kita. Kenapa rumah tangga itu selalu ada konflik? Itu wajar. Tapi kalau konfliknya tidak ada jalan keluar dan terus berkepanjangan, maka sebenarnya ada gambar dirinya rusak di sini. Ini biasanya orang ini belum mengalami pemulihan dengan masa lalunya, biasa begitu. Atau berangkat dari latar belakang keluarga yang broken home. Ini sangat mempengaruhi sekali. Jadi ini faktor internal. Kita lihat ya saudara ya sekarang yang menjadi viral, yang menjadi konsumsi publik tentang keluarga pengacara itu, ya kan? Itu lihat ya. Kelihatan jadi akhirnya benar-benar membuka aib keluarga di ruang publik. Ketika saya coba untuk melihat dan menganalisa apa yang mereka lakukan hari ini, ternyata akhirnya saya menggambarkan benar. Media sosial itu adalah sebagai alat pencitraan atau
sebagai aktualisasi diri supaya untuk menutupi apa yang ada di dalam. Dan itu case-nya begitu semua, selalu begitu. Makanya orang yang terlalu berlebihan mengekspos tentang keluarganya tanda kutip atau pasangan hidupnya tanda kutip berlebihan di ruang publik, biasanya ada something wrong dengan orang itu secara psikologi. Sehingga ini menjadi masalah. Saya bisa bayangkan yang saya bisa perhatikan hari ini, kelihatannya ini keluarga romantis. Saya kenal sekali dekat dengan Pak Hotma Sitompul, sangat dekat sekali. Karena beberapa kali saya pelayanan di Mawar Saron, di tempat LBH-nya, dia ngobrol dengan dia, makan dengan dia, cerita dengan dia, rohani sekali kok dia orangnya dalam bahasa dialeknya, rohani gitu loh. Nah, kita juga lihat begitu, oh ternyata baru kelihatan saudara, orang itu kelihatan karakter sesungguhnya adalah ketika ada tantangan. Kita lihat istrinya wise, ternyata tidak wise. Membuka sebuah aib itu kan jadi konsumsi publik, jadi tidak bagus. Nah, jadi biasanya, saudara, sebelum kita masuk ke menang mutlak itu terakhir biasanya tema begitu. Jadi ini harus beres dulu nih. Ya bayangin aja, itu kan kasus ya. Itu istri yang ketiga, itu suami yang kedua. Jadi mereka pernah divorce semuanya. Jadi ini memang ada masalah yang dibangun background yang rusak. Jadi ada satu gambar diri yang rusak, saudara, atau mungkin dari keluarga kita, ada dari keluarga broken home. Nah, menikah dengan keluarga yang broken home juga pasti masalah kalau tidak ada pemberesan. Itu dia pasti di situ. Ini secara pribadi ya, atau dia merasa menjadi anak yang waktu masih kecil, menjadi anak yang dimarginalkan, dianggap anak itu kurang perhatian dari orang tuanya. Biasanya ada masalah ketika ada dalam rumah tangga. Kelihatan sekali ntar. Jadi itu biasanya ada efek domino, saudara, yang terjadi. Nah, ini faktor tantangan ini, kita harus bebas dulu, masalah internal ini kita pahami dulu. Jadi mengenali diri itu, saudara, biasanya lebih ibu bapak, lebih sulit daripada mengenali diri orang lain. Gampang sekali lihat orang lain. Oh, dia orangnya keras kepala ya, dia orangnya iri hati, orangnya cemburu. Gampang banget kita. Tapi untuk jujur tentang diri kita, susah. Nah, ketika orang menilai kita, baru kita rasa itu nggak benar. Kita pasang stronghold, yaitu benteng yang kuat. Kenapa? Karena tidak mau ada pemberesan di sini. Nah, ini tantangan pribadi ini berat sekali. Maka memang susah sekali, saudara, ini pemberesan dalam diri kita, termasuk saya dan ibu bapak saudara sekalian. Bahwa kita itu tiap hari tuh, Tuhan tuh bentuk kita, mengikis kita setiap saat dan setiap waktu kita dikikis oleh Tuhan. Maka benar ya, besi saling menajamkan, tapi manusia saling membentuk dengan sesamanya, gitu ya. Terkadang Tuhan itu mengizinkan kita dipertemukan sama orang yang di dalam hati kita menjengkelkan. Tujuannya supaya kita dapat menerima dia. Misalnya gini, kita nggak suka sama orang yang sangat egois dan keras kepala. Ternyata Tuhan perhadapkan kita terus dengan orang itu, saudara. Diperhadapkan terus dengan orang itu, tujuannya adalah sebenarnya Tuhan itu mau supaya ada dalam diri kita sifat untuk bisa terima orang apa adanya. Biasanya begitu. Nah, itu biasanya kita diuji tentang hal itu. Makanya saya selalu bilang begini, Ibu Bapak Saudara sekalian. Konsep rohani ya. Konsep rohani bahwa kita menikah dengan pasangan kita dan kita udah bangun keluarga sampai hari ini. Udah ulang-ulang kali kita komplain dengan keluarga suami kita, istri kita. Tapi kenapa kita bisa tetap sampai hari ini sama dia? Akhirnya baru kita sadari, suamiku tidak diubah Tuhan, istriku tidak diubah Tuhan, tapi saya justru diubah Tuhan lewat dia untuk bisa terima dia. Itu biasa dalam konteks itu. Keluarga, wah ini luas lagi. Jadi kalau udah pribadi, keluarga. Tapi kalau pribadinya beres, keluarga pasti aman. Nah, keluarga ini faktor-faktor yang menyebabkan pihak ketiga lah, mertua lah, orang tua lah, ipar lah, kakak adik, ini tantangan saudara sifatnya internal. Nah, kalau internalnya udah beres dua ini, maka ngadepi yang sifatnya eksternal gampang. Kita lihat komunitas kita nih, orang-orangnya egois segala macam. Ya enggak lah ya, saya yakin Persekutuan Doa Keset ini orang-orangnya baik-baik dari wajah-wajahnya saya lihat ya.
tadi waktu foto, lembut, halus, dan rendah hati gitu ya. Jadi kalau di dalam komunitas itu dapat tantangan yang kuat, tapi kalau di poin ini kita udah kuat sekali, waduh, faktor eksternal tidak bisa tembus faktor internal. Karena basicnya udah kuat di sini. Apalagi hubungan sosial umum dalam kantor kita, dalam kegiatan aktivitas kita, ini tidak mudah. Nah, yang penting dari sininya beres dulu. Faktor tantangan pasti ada. Nah, baru saya coba untuk breakdown, saudara. Tadi saya udah kasih tahu. Masa lalu itu harus beres dulu kita. Untuk pribadi ya. Masa lalu kita harus beres. Maka ada duri dalam daging yang harus beres. Paulus juga diizinkan ada duri dalam daging yang dia minta kepada Tuhan supaya duri dalam daging ini kabur, tapi tetap ada di situ supaya Paulus belajar untuk merendahkan hati dan bergantung sama Tuhan. Gitu ya. Masa lalu ini harus memang benar-benar pemulihan total. Yang kedua adalah masalah penyakit, saudara. Ini juga tantangan. Ternyata penyakit itu, saudara, juga dipakai Tuhan untuk membentuk kita sebenarnya. Jadi banyak orang yang kena penyakit semakin dewasa dalam Tuhan, semakin rohani. Teman saya kena stroke baru-baru ini, dan lumpuh sebelah kiri ya. Tapi puji Tuhan ya, memorinya dia masih bagus, berpikirnya masih jernih, pendapatnya bagus, mulutnya masih terang, tapi maksudnya perkataannya masih jelas, tapi nggak pelo ya, muka juga nggak mencong, tapi masalahnya tangannya nggak bisa bergerak, sama kakinya nggak bisa bergerak. Dia bilang apa sama saya? Tadi nih baru saya ketemu sama dia. Dia bilang gini sama saya, Pak Petra, panggil saya Pastor. Kenapa? Saya ini Pak, dulu waktu saya sebelum sakit, saya udah nggak ada waktu sama istri saya Pak. Sibuk, ngobrol sama istri itu Sabtu Minggu, ya kita naik kapal pesiar Pak. Sibuk Pak, saya terus terang saya sibuk Pak. Jadi sampai istri saya bilang, lu kayaknya punya cewek ya di luar ya. Kalau lu punya cewek jatuh cinta sama orang itu, lu kasih tau ke gua, kata dia gitu. Tuhan izinkan saya Pak kena stroke, dan baru saya rasa Pak, waktu saya kena stroke ini, istri saya yang bopong saya, bawa saya ke toilet jam 2 pagi untuk saya kencing. Dia merawat saya begitu rupa. Baru saya lihat sosok istri saya Pak, dan saya dikembalikan sama Tuhan untuk cinta yang mula-mula. Dia udah nikah lama ya, umurnya sekarang udah 50-an lebih. Jadi saya baru ngerti, Tuhan tuh izinkan saya begini Pak. Untuk apa? Untuk saya dikembalikan ke cinta mula-mula dengan istri saya. Jadi terkadang, saudara, bukan terkadang, sering sekali, sesuatu yang kita anggap buruk, atau sesuatu yang kita anggap, maka kan Tuhan katakan, rancangan Tuhan itu damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Gitu. Jadi memang peristiwa-peristiwa yang buruk atau yang kita anggap itu sangat tidak baik, justru itu yang dipakai Tuhan untuk kita melihat diri kita, supaya kita lihat kebesaran Tuhan di dalamnya. Makanya Roma 8 benar, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ayub. Aku tahu sekarang dalam Ayub 42 ayat 2, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Setelah anaknya mati 10, hartanya habis, dia kena penyakit, tapi Tuhan balikan keadaan. Aku tahu bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Biasanya peristiwa yang tidak menyenangkan saat itu terjadi dalam hidup kita, kita susah untuk melihat kebesaran Tuhan. Tapi setelah peristiwa itu terjadi, baru kita, oh Tuhan itu baik. Tadi saya ketemu teman saya, dia ngobrol sama saya gini, Pak, saya laporan pajak, Pak. Terus konsultan pajak saya bilang sama saya gini, Pak, omset Bapak dibanding tahun lalu turun, Pak, 2 miliar, kata dia gitu. Tapi Pak, profit Bapak naik Pak 40%. Aneh. Jadi omsetnya turun 2M, tapi profitnya naik 40%. Saya waktu dikasih tahu Pak catatan itu, langsung di hati saya apa? Toh orang dalam kesulitan, saya masih lihat tangan Tuhan bekerja, Pak.
Saya pikir, waduh hampir 3 bulan nggak ada yang dapat PO, Pak. PO nggak ada. Karena dia kerjasama sama BP Migas, sama Pertamina. Itu 3 bulan nggak ada Pak PO sama sekali. Setelah itu baru ada PO. Ternyata itu Tuhan tuh kerja begitu speed sekali untuk progresif gitu loh. Nah, itu ya kadang-kadang kita lihatnya setelah peristiwa itu terjadi, biasanya begitu. Saya kalau lihat ke belakang di masa pandemi yang dimulai bulan Maret sampai dengan hari ini, aduh terheran-heran, nggak punya gereja, nggak punya jemaat saya. Tapi pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Bahkan ketika kita coba untuk melihat kembali, waduh dahsyat ya cara Tuhan. Jadi kita harus lihat bahwa masa lalu kita tantangan, penyakit kita tantangan, kesulitan hidup pun yang terjadi dalam hidup kita, itu pun tantangan. Masih ingat nggak Lukas pasal 15 tentang perumpamaan anak yang hilang? Si bungsu itu minta hartanya, postapora, main pelacur, miskin, melarat di kota itu. Akhirnya dia mau bekerja, mau makan bekas ampas babi aja nggak bisa. Tapi dia bilang apa? Aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Dia ngomong begitu, saudara. Kenapa? Ternyata ketika dia punya harta yang banyak, dia lupa Tuhan. Tapi ketika mengalami kesulitan hidup, justru dia ingat Tuhan. Nah, yang kontra berikutnya apa? Kesuksesan hidup juga bisa menjadi tantangan loh. Orang semakin sukses, kadang-kadang lupa daratan. Dulu belum diangkat jadi direktur, dulu belum jadi pembicara hebat, dulu belum jadi pengusaha hebat. Waduh, semua orang disapa, ditegur, diajak ngomong. Orangnya cheers banget, hangat banget. Setelah jadi pejabat, naik jabatan, jadi pembicara hebat, jadi pengusaha hebat. Ditegur pun nggak noleh, hebat nih manusia. Kesuksesan hidup itu juga menjadi tantangan sebenarnya dalam hidup kita. Jadi ada yang negatif, ada yang positif juga hal itu. Kita sehat aja kadang-kadang lupa. Karena terlalu sehat tubuh kita, kolesterol nggak ada, asam urat oke, semua normal, gula oke, jantung bagus, seluruh organ tubuh sehat. Terkadang lupa mengandalkan Tuhan. Jadi ini karena saya rajin olahraga, diet dengan baik, minum suplemen dengan baik, gitu loh. Lihat tuh, saya nggak kena COVID, padahal saya bergaul sama orang yang rata-rata kena COVID. Sombong dia. Jadi kadang-kadang kesehatan seseorang kita merasa oke pun juga bisa menjadi bahaya juga sih. Nah, akhirnya faktornya adalah eksternal, saudara. Ini adalah faktor eksternal yang tadi saya sampaikan. Komunitas lah tadi, sosial umum. Ini tadi faktor internal yang saya coba untuk breakdown, saudara. Jadi saya coba untuk breakdown supaya lebih detail penjelasannya. Nah, inilah menjadi bagian penting yang harus kita pahami tentang tantangan. Terus bagaimana caranya? Supaya iman kita jadi dewasa. Nah, nanti masih panjang nih Pak tentang menang mutlak. Saya 10 menit lagi selesai lah. Iman yang dewasa itu akhirnya apa? Tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Tergantung. Mau kiri apa kanan? Kalau kanan dulu, cobaan. Itu kesalahan diri sendiri. Karena kenapa? Karena nafsumu dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14, 15, 16 ya. Kalau engkau dicobai, jangan bilang itu pencobaan datang daripada Tuhan. Tapi karena nafsumu, kamu dicobai. Jadi kesalahan diri sendiri. Kita jatuh dalam dosa. Ini setan nih. Enggak, karena kita yang mau sebenarnya. Jadi ini dia. Kita lagi jalan, ketemu dompet. Kita ambil, ada duit $1.000, kita ambil. Wah, ini berkat dari Tuhan. Waduh, kan ngeri itu bahasa begitu. Harusnya lihat dong KTP-nya siapa, kasih yang berwajib gitu loh. Jadi ini kadang-kadang cobaan ini juga, aduh saudara, ini dalam diri kita nih, saya kasih tahu, nggak ada satu orang pun, termasuk saya, kebal dengan cobaan. Makanya jangan merasa diri kuat. Ketika engkau merasa diri kuat, jatuh kita. Tapi ketika kita lemah dan kita bergantung sama Tuhan, di dalam kelemahan itulah kata Paulus, kuasa Tuhan itu sempurna, sehingga aku jadi kuat. Nah,
yang kiri adalah kalau tantangan itu berubah jadi ujian, maka bertekun tadi dalam doa, praise and worship. Ketika engkau sehat, engkau tetap merenungkan firman Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Ya, thank you Jesus, aku sehat, aku diberikan kekuatan oleh Tuhan. Thank you. Dan ketika ada masalah, apapun kesulitan hidup, masalah keluarga, thank you Jesus. Hari ini kami dapat pelajaran penting. Tadi kan Bro Alex itu, Pak Alex itu berikan kesaksian gitu kan. Nggak gampang memutuskan. Istri saya waktu hamil anak pertama 13 tahun yang lalu, di hamil yang ke-6 bulan tuh kena rubella juga sama, gara-gara makan salmon mentah. Rubella juga. Tapi janinnya udah terbentuk sempurna. Dia bilang takutnya cacat lah segala macam. Tapi waktu istri saya melahirkan, kan normal ya. Kenapa normal? Karena kami tidak mau sesar. Ya normal lah. Itu kalau anak-anak sekarang beda Pak, Bu, maunya sesar. Karena takut rusak kali. Kita normal, istri saya normal, 2 anak normal semua. Itu pembukaannya lama, sampai pingsan dia, jantungnya berhenti. Wah itu luar biasa ujian. Dokter ketakutan semua, jantungnya semua tit, 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 gitu. Bukannya jantung dia, jantung bayi juga begitu. Tapi saya yakin Tuhan tolong. Saya berdoa di kuping istri saya. Kayaknya tuh Tuhan tuh ingatin saya. Kamu 9 bulan saya sudah tolong istrimu dalam mengandung. Masalah 2-3 jam saya nggak bisa tolong sih. Ya ada rasa harapan yang dewasa gitu ya. Ya akhirnya Tuhan tolong semuanya. Melahirkan dengan normal. Punya anak hari ini udah remaja. Nggak sadar. Kelas 2 SMP. Unik juga. Masuk sekolah baru. Nggak pernah tahu sekolahnya kelasnya seperti apa, tiba-tiba udah mau naik kelas 2. Sadari kelas 2 SMP. Kalau online terus sampai tahun depan, tuh berarti nanti dia lulus SMP, bayar uang sekolah, bajunya SMP terus, tapi nggak pernah masuk sekolah atau SMA. Gitu. Ini dewasa secara rohani. Ujian, lihat ya, anak yang menghadapi tantangan dalam rumah tangganya atau orang tuanya broken home, ketika anak itu sadar bahwa ini adalah menjadi pelajaran buat dia, biasa anak ini lebih dewasa sih, secara lebih matang lah. Atau keluarganya dalam keadaan ekonomi yang sulit, tapi bisa survive, saudara. Biasanya kematangan rohani anak ini kuat, jadi mentalnya kuat. Beda sama anak yang dari kecil sampai dengan dewasa itu nggak pernah tahu susah, saudara ya. Menikmati fasilitas yang mewah dari orang tuanya, biasanya daya juang hidupnya itu rendah, gitu biasanya begitu. Kalau orang tuanya memanjakan. Tapi kalau orang tuanya itu mengizinkan mereka masuk dalam sebuah proses yang disebut dengan suffering, maka biasanya anak ini akan menjadi dewasa ya dalam Tuhan. Ternyata orang yang memiliki berkat yang melimpah pun juga akhirnya dibentuk juga oleh Tuhan. Begitu aja. Dan ini dia, dampak dari kemenangan mutlak. Menang mutlak itu seperti apa? Tadi kita ada sampaikan. Ini poin ini kita ada di posisi yang di sini, menang mutlak. Iman kita jadi dewasa di sini. Nah, ini baru dia, dampak dari kemenangan mutlak. Menang mutlak nih di sini. Yang pertama adalah hidup jadi berkat, bukan batu sandungan. Pasti itu. Orang yang sudah mengalami kemenangan dalam hidupnya, tadi yang saya sudah sampaikan, dia dewasa dalam Tuhan, bertekun dalam Tuhan, berharap sama Tuhan. Hidupnya selalu mau jadi berkat, tidak mungkin mau jadi batu sandungan. Hidupnya pasti mau jadi berkat, dimanapun, dalam kondisi apapun, kesulitan apapun, pergumulan apapun. Dia tetap mau jadi berkat pasti. Itu penting. Itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam banyak hal. Ini penting. Hidupnya jadi berkat, bukan batu sandungan. Yang kedua, selalu bersyukur, bukan mengeluh. Selalu bersyukur dalam keadaan sulit, ya udah bersyukur aja.
Kadang-kadang dalam keadaan corona gini semua orang klaim dirinya susah. Ya kalau mau bilang susah, semua susah. Orang kita susahnya nggak sendiri, kok susahnya rame-rame seluruh dunia. Kecuali saudara susah, yang lain happy. Ini kita ini general, kesulitannya general. Nah sekarang bagaimana caranya? Stop mengeluh, stop bersungut-sungut, bersyukur aja pada Tuhan. Mau ngapain sekarang kita? Kita mau mengeluh, susah. Kita mengeluh, beban itu makin berat. Kalau kita bersyukur, beban itu jadi ringan. Itu bukan teori, udah pasti begitu kok. Lihat nih, ada masalah, kita mengeluh, makin berat beban itu. Tapi ketika ada masalah, beban itu, dan kita bersyukur aja, adalah pasti akan lewat. Pasti Tuhan akan tolong. Kemarin ada seorang ibu masuk ke Instagram saya, DM, dia bilang begini, Pak Pendeta, saya punya masalah, Pak. Saya ikutin khotbah-khotbah Bapak di YouTube. Satu hal yang selalu saya ingat dengan khotbah Bapak yaitu apa? Tenang aja, ujungnya pasti ada jalan keluar. Jadi saya selalu ingat, Pak, khotbah Bapak ujungnya pasti ada jalan keluar. Ketika kami sudah mengalami kondisi ekonomi yang terpuruk dalam keluarga, suami selalu ngomong, ingat, ujungnya pasti ada jalan keluar. Kata dia bilang gini, Pak, kata itu menjadi teringat dalam hati dan pikiran kami. Jadi setiap ada masalah, saya tahu ujungnya pasti selesai. Nah itu dia. Tidak mungkin tidak selesai. 1 Korintus 13 ayat 10. Pencobaan yang kamu alami biasa. Nanti Tuhan intervensi dan Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Jadi bagaimana sekarang? Bersyukur. Tidak ada lain. Orang yang tahu dia hidup menjadi pemenang, pasti hidupnya tidak pernah mengeluh, bersyukur. Kalau ada sedikit pun pikiran ingin mengeluh, mau bersyukur, langsung ke blocking. Oh, dia bersyukurlah sama Tuhan. Ya, setidaknya di masa pandemi ini tabungan nggak berkurang ya Pak, tapi juga tidak bertambah. Ya nggak apa-apa lah Pak. Kalaupun berkurang 20%, masih ada 80%. Pak, saya berkurangnya 40%, masih ada 60%. Tetap bersyukur aja pada Tuhan. Yang ketiga, orang yang menang mutlak tidak mudah menyerah, tetapi berjuang tanpa lelah. Orangnya nggak ngoyo. Dia tidak mudah menyerah, tetapi dia berjuang tanpa lelah. Ini hebat orang ini. Jadi apapun yang terjadi, oh ini jual retail, kalau sekarang kita jual retail, udah menurun nih penjualan, karena orang nggak berani datang. Jadi jualnya bagaimana nih? Online, cepat putar pikiran online. Gereja gitu, gereja offline tutup, online-nya diaktifin. Gitu. Buat ini, buat sesuatu supaya jadi berkat buat jemaat. Jadi tidak mungkin kita stuck. Tapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk apa? Untuk dapat berbuat sesuatu. Artinya tidak akan pernah menyerah, tetapi kita terus berjuang tanpa lelah. Harusnya begitu. Jangan dikit-dikit, udahlah kayaknya nggak mungkin. Nah biasa perkataan itu jadi doa. Tapi kalau memang kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita akan terus berjuang tanpa lelah. Dan yang terakhir, menjadi alat Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ini adalah poin penting orang yang sudah mengalami kemenangan mutlak. Maka yang pertama dia jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kedua dia bersyukur, tidak mengeluh. Ketiga dia tidak pernah mudah menyerah, tetapi dia berjuang tanpa lelah. Keempat, menjadi alat Tuhan dan menjadi saluran berkat. Biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita semua, dan biarlah firman Tuhan pada malam hari ini sungguh memberikan sebuah pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Saya memberikan ruang untuk tanya jawab, saya kembalikan kepada hostnya. Terima kasih Pastor. Bapak Ibu yang terkasih, mungkin